Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada malam hari, Ye Chen dan kakek naga berhenti di puncak gunung. Itu benar, keduanya pergi mengunjungi para keluarga selama sehari penuh. Kekuatan utama di Beichu, kecuali Aula Haus Darah dan Raja-Raja-Raja, dan Ye Chen dan kakek naga tidak kembali dengan tangan kosong kemanapun mereka pergi mendapat harta. Panennya jauh melebihi harapanku. Mulut Ye Chen penuh dengan senyuman. Kakek naga berkata, besok adalah hari perjanjian duel, dan kamu dapat menyesuaikan kondisimu dengan tenang. Aku selalu siap. Ye Chen tersenyum, dan menjentikkan tangannya dari peta Kyushu yang rusak. Kemudian, Ye Chen menangguhkan beberapa ratus keping peta Kyushu di udara, dan menggunakan kekuatannya untuk membuatnya bergabung lagi. Peta Kyushu Cus Selatan, Ye Chen memulihkan sebagian besar. Adapun setengah lainnya, pada dasarnya peta Kyushu berada di kuil Haus Darah, dan Ye Chen dan kakek naga secara alami tidak berani pergi ke kuil Haus Darah untuk pemerasan. Apakah kamu belum siap untuk mengambil kembali mata roda abadi? Kakek naga berbisik. Ketika waktunya tiba, aku akan mengambil mata roda abadi lagi. Ye Chen tersenyum, sambil bermain-main dengan peta Kyushu, menanggapi dengan santai. Kakek naga berkata, sekali lagi, hati-hati dengan taktik gunturnya. Sejujurnya, aku selalu memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Kakek naga mengeluarkan labu anggur, dan kata-katanya penuh makna. Apakah kakek naga takut mereka akan melakukan penyergapan besok? Ye Chen memandang kakek naga. Kakek naga menyesap anggur dan menatap langit dengan tenang. Apa yang aku katakan tentang firasat buruk bukanlah hari duelmu, tetapi aku selalu merasa bahwa sepasang mata dingin menatap tanah yang luas ini. Ye Chen mengerutkan kening. Di level kita, mungkin saja firasat itu akan menjadi kenyataan. Kakek naga berkata perlahan, ingatanku tidak lengkap, tetapi beberapa gambar sepele muncul dari waktu ke waktu, dan aku takut. Apa? Takut? Ye Chen membeku sesaat, ketika kakek naga merasakan ketakutan. Dari pria kultivator dunia lain, aku menarik napas yang luar biasa akrab. Kakek naga menyesap anggur dan berbicara lagi. Itu adalah nafas yang membuatku sangat jijik dan ketakutan. Ye Chen berkata, asal mereka pasti tidak sederhana. Kakek naga berkata, setelah duel besok, kamu akan pergi ke 100.000 pegunungan, setelah keluar dari 100.000 pegunungan, dan mengirim pasukan ke utara untuk menyatukan seluruh dataran Chu, dan jangan memperlambat penyatuan. Aku harap kamu akan menjadi kaisar ke-10 dataran Chu dalam waktu singkat. Kemudian, kamu dan aku memenuhi syarat untuk pergi ke Sekte Tianxuan untuk mengetahui semua rahasia dataran Chu. Ketidaktahuan ini membuatku sangat terganggu. Apa, Kaisar ke-10? Ye Chen tersenyum. Aku masih 2 langkah lagi mencapai tahap Heavenly Immortal, dan kakek naga dan Raja Pedang hanya selangkah lagi. Kakeklah yang harus naik tahta. Ini bukan belanja. Itu tidak datang lebih dulu. Kakek naga tersenyum. Misalnya, Raja Xuanzang adalah era dengan Kaisar Chu. Di masa lalu, agar generasi muda dapat mengejar ketinggalan, ini membutuhkan kesempatan yang dalam. Bagiku, itu adalah untaian tertinggi dari jiwa yang tersisa. Aku hanya sisa jiwa naga, tidak punya kesempatan menjadi kaisar. Kaulah yang lebih muda dan sangat layak menjadi kaisar ke-10. Ye Chen kata, tapi aku bahkan belum menyentuh kemacetan kultivasi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Kakek Anga berkata, percaya dirilah, kau sangat berbakat, waktu itu tidak akan lama. Aku merasa terhormat pernah dihargai. Ye Chen tersenyum. Aku suka air senimu yang jelek dan tidak tahu malu. Kakek naga melirik Ye Chen dan berbaring miring di atas batu, dan langsung tertidur. Ye Chen terbatuk, tidak berbicara lagi, dan terus memperbaiki peta Kyushu, sehingga dibutuhkan untuk besok. Di Sekte Heng Yue, Puncak Giok. Chu Xuan berbaring diam di tempat tidur dan tidur nyenyak. Tentu saja, angin sepoi-sepoi bertiup, membuat ekspresinya langsung tertekan, wajahnya pucat. Ada perubahan di tubuhnya, dikelilingi oleh cahaya ilahi berwarna-warni, tampaknya menjulang, dan bahkan rambut panjangnya juga diwarnai dengan sensia 7 warna, mendengarkan dengan seksama, dan suara lolongan pedang. Bunuh Ye Xingchen. Bunuh Ye Xingchen. Di kedalaman, tampaknya ada suara seperti itu, sangat tak tertandingi, di benaknya bergema tanpa batas, seperti kutukan, berlama-lama. Saat berikutnya, Chu Xuan duduk dengan tajam, memeluk kepalanya, dan mendesis kesakitan. Bunuh Ye Xingchen, bunuh Ye Xingchen. Suara itu tanpa emosi sedikit pun, seperti kutukan, tercetak di jiwanya. Aku mengingatnya, aku ingat semuanya. Chu Xuan mendesis, air mata mengalir di sudut matanya, kaulah yang membiarkan aku dan Ye Chen merindukan selama 3 tahun, dan kaulah yang membiarkan Ye Chen menderita siksaan, berapa banyak orang yang harus kau bunuh. Chu Utara di malam hari tidak menjadi tenang karena Ye Chen dan kakek naga mengakhiri pemerasan dan pemerasan. Akan melihat gelombang sosok dari semua sisi pergi ke perbatasan timur kota Dongling. Ye Chen akan bertarung dengan murid suci dinasti pembunuh di Dongling Guyuan. Kabar ini tersebar, dan mereka yang datang dari semua sisi pada dasarnya pergi ke Dongling Guyuan terlebih dahulu untuk menunggu pertempuran. Kali ini, gerakannya bahkan lebih buruk ketika Ye Chen dan Yin Ziping bertarung. Pertempuran ini akan menjadi puncak generasi muda Chu. Ketika memikirkan pertempuran ini, terlalu banyak orang tanpa sadar akan memikirkan lawan Ye Chen sejak awal pertempuran. Ye Chen mengalahkan tubuh roh misterius Jining Suang, mengalahkan Lu Huo pemilik jiwa naga Sekte King Yun, dan Tanah Kuno mengalahkan Yin Ziping dan di Pegunungan Utara mengalahkan tubuh Yin, Huo Zun. Hari ini, murid suci Dewa Pembunuh akan melawan Ye Chen, pertempuran ini pasti lebih indah daripada pertempuran dengan Yin Ziping. Kali ini, Ye Chen pasti tidak bisa kembali. Di aula istana Haus Darah, Yan Luo dan Raja Pemakan Jiwa terbang secara berurutan, dan kemudian pasukan istana Haus Sarah mengikutinya, pertempurannya sangat besar. Tidak bisa membiarkan Ye Chen melarikan diri lagi. Raja Hantu, Raja Darah, Raja Monster, Raja Penyihir, juga memimpin pasukan ke Dongling Guyuan. Adapun Raja Iblis, kali ini pergi sendiri tanpa mengambil pasukan domain iblis. Adapun Raja Dewa Pembunuh, dia duduk bersila di kuil dan tidak pergi. Kekuatan tempur diteruskan pada tubuh Tao, yang merupakan murid suci dinasti pembunuh yang akan melawan Ye Chen. Kakek naga dan Ye Chen menebak dengan sangat baik. Murid suci dinasti pembunuh adalah tubuh Tao Raja Dewa Xuanzang, dan itu juga satu-satunya tubuh Tao. Dongling Guyuan, Zhou Tianyi berdiri di puncak gunung, dan menatap langit dengan tenang. Di sampingnya, Chu Huangyan, Putri Kaisar Chu, Qian Yue, Putri Kaisar Bulan, Long Teng, Putra Kaisar Timur, Wu Fan, Putra Kaisar Pemakaman Surgawi, Xiao Chen, Putra Kaisar Perang, dan Nanming Yusu, Putri Kaisar Xuan.
Ini adalah pemahaman diam-diam. Jika raja-raja dari generasi ke generasi bergerak menghadang Ye Chen, para putra-putri kaisar juga bergerak, dan keberadaan mereka adalah untuk menahan raja-raja dari generasi ke generasi sampai kaisar ke-10 Chu. Pertempurannya agak besar. Long Teng menarik napas dalam-dalam. Ye Chen tumbuh terlalu cepat, ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka. Xiao Chen mengerang. Tidak bisa kali ini adalah pertempuran yang menentukan. Dacu Huangyan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama. Aku memulai perang sebelumnya, tetapi itu adalah keinginan. Wu Fan berkata dengan suara serak. Berapa banyak perubahan hidup yang tidak aktif, saya lupa berapa tahun telah berlalu. Putri Kaisar Bulan tersenyum sangat berubah-ubah. Aku mulai memahami pentingnya segel ayahku sampai saat ini. Nanming Yusu, yang memiliki sedikit ekspresi, juga berbicara. Dongling Changyuan ini bisa menjadi sumber besar. Di masa lalu, Kaisar Timur dan menjadi Kaisar Chu. Selain itu, ini adalah pertempuran yang telah lama dinyanyikan Dacu. Di masa lalu, Raja Pedang menjadi terkenal di sini dalam Perang Dunia Pertama. Raja Pedang berhasil membunuh 9 tetua istana Haus Darah. Masih banyak legenda tentang Dongling Changyuan, kebanyakan sebelum periode Kaisar Timur. Karena tahun-tahun yang terlalu panjang, banyak legenda yang belum dapat dikuatkan, tetapi perlu disebutkan bahwa tanah ini memang luar biasa. Pada saat ini, hari belum cerah, dan Dongling Changyuan sudah ramai. Di bumi dan di atas kehampaan, semua orang dapat melihat di mata, ada perbaikan yang tersebar, ada juga kekuatan utama Chu Utara, tujuan mereka di sini jelas, yaitu untuk menyaksikan pertempuran yang menentukan antara Ye Chen penguasa surgawi dan murid suci Dewa Pembunuh. Para penonton mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang dalam duel ini. Kedua pihak belum bertarung satu sama lain. Itu pasti penguasa pengadilan surgawi. Seseorang segera berkata, Ye Chen adalah iblis terkenal di dunia yang membunuh 10 juta kultivator. Rekor ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Chen telah melampaui rekor di masa lalu. Ini adalah pertarungan puncak, dan hasilnya tidak diketahui. Ye Chen ada di sini. Selama diskusi, tidak tahu siapa yang berteriak dan mengarahkan perhatian semua orang ke satu sisi. Di sana, Ye Chen telah datang, langkahnya lambat dan berirama, meski begitu berat seperti gunung, sehingga setiap kali telapak kaki jatuh, langit virtual mengaum, kekuatannya mengejutkan. Ini lucu. Ye Chen tersenyum sedikit saat melihat bayang-bayang langit. Ketika melihat ke langit, mencibir lagi, seolah-olah bisa melihat Yan Luo dan Raja Pemakan Jiwa. Kedatangannya membuat penonton kuartet mundur selangkah tanpa sadar dan tidak berani menatap langsung sosok Ye Chen. Mengenai ini, Ye Chen tidak peduli, berdiri diam di langit, seperti patung batu, berdiri diam, menunggu kedatangan murid suci dinasti Dewa Pembunuh. Boom! Bang! Bergemuruh. Melihatnya dari jauh, pasukan Aula Haus Darah dan tentara Raja Pemakan Jiwa datang mengamuk seperti lautan, membunuh langit dan membiarkan penonton merasa terkejut. Kemudian, raungan naga iblis terdengar, Raja Monster datang. Selanjutnya, Raja Hantu, Raja Penyihir, dan Raja Darah datang secara berurutan, semuanya memimpin pasukan dan berdiri penuh di langit. Raja Iblis juga datang, tetapi dia sendirian, dan Raja Iblis melirik diam-diam ke Raja Pemakan Jiwa dan yang lainnya, dan menatap Ye Chen yang berdiri di langit. Ada kilatan keajaiban di matanya. Setelah Raja Iblis,
Ada juga orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua sisi, semua leluhur keluarga besar Chu Utara, dan leluhur Yuan yang tertelan ada di antara mereka, dan dengan banyak kegilaan dalam ekspresinya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah diperas oleh Ye Chen dan kakek naga, tetapi mereka takut untuk menghadapi mereka sendirian. Tentu saja, baru larut malam kemarin, raja-raja dari semua generasi, Aula Haus Darah, dan keluarga besar Chu Utara mencapai aliansi lagi, karena kali ini, itu adalah kesempatan terakhir untuk membunuh Ye Chen, dan mereka juga bekerja keras. Boom! Bang! Guntur muncul kembali, dan putra-putri kaisar juga muncul, dan pertempuran itu tidak lemah. Boom! Bang! Dunia sedang dalam kekacauan. Ada terlalu banyak orang. Ada hampir 30 juta kultivator, dan seluruh dunia bergetar. Pertempuran sebesar itu kemungkinan besar akan terjadi di tempat. Jika pertempuran ini dimulai, seluruh kota Dongling Changyuan akan memiliki tulang dan sungai yang mengalir ke sungai, yang tidak kalah serius dari pertempuran Ye Chen di masa lalu. Inilah murid suci dinasti pembunuh. Dalam keterkejutan, tidak tahu siapa yang berteriak lagi. Seketika, mata penonton tertarik lagi, dan mereka melihat ke satu sisi. Tentu saja, mereka tidak melihat sosok murid suci dinasti pembunuh, dan ketika kerumunan pecah, bayangan gelap sudah berdiri di langit di seberang Ye Chen. Itu benar, itu bayangan gelap. Metode murid suci dinasti pembunuh terlalu aneh. Dia jelas seseorang, tapi itu bayangan hitam. Mata yang dalam dan sunyi itu dingin dan tidak biasa. Akibatnya bisa dipertanggungjawabkan. Murid suci dinasti pembunuh tersenyum tipis, suaranya bergumam, tidak bisa ditemukan. Kamu sangat percaya diri. Ye Chen membuka matanya sedikit, dan suaranya sangat bergetar. Dialog sederhana, biarkan mata semua orang berkumpul, tidak ingin melewatkan gambar apapun, mungkin. Mereka begitu terkonsentrasi sehingga mereka tidak menemukan kelopak persik mengambang dari jauh. Tampaknya biasa saja, tetapi itu adalah kebenaran yang tak terlukiskan bagi orang-orang. Kelopak persik berkibar dan akhirnya melayang ke arah Ye Chen. Saat berikutnya, pupil Ye Chen berubah, dan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Ye Chen membuat tanda roda abadi berputar perlahan. Apa mata roda abadi? Penonton terkejut bahwa Ye Chen menyegel serangan itu. Kakek naga berkata, apakah kamu tidak takut dicuri? Ye Chen pernah meninggalkan mata roda abadi, dan sekarang telah menggunakan lagi mata roda abadi, mata putra-putri kaisar dan raja-raja dari generasi ke generasi semuanya mengerutkan kening. Dalam argumen tersebut, serangan kelopak bunga telah diubah menjadi abu terbang. Ye Chen membutuhkan kemampuan mata roda abadi untuk menghadapi semua perubahan hari ini. Dengan kembalinya mata roda abadi. Di bawah mata roda abadi, semua delusi di dunia tidak menyembunyikan apapun, meskipun sosok murid suci dinasti pembunuh seperti bayangan, tetapi tetap tidak bisa lepas dari penangkapan mata roda abadi. Bisakah kita mulai? Murid suci dinasti pembunuh tersenyum sangat sedih, suaranya dingin dan kesepian. Mulai kapan saja? Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Aku akan memotong tengkorakmu secara langsung, murid suci dinasti pembunuh menyeringai, tubuhnya seperti bayangan, menghilang seketika. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Ye Chen mencibir, berbalik tiba-tiba, meninju ketiadaan. Ketika penonton melihat, ditemukan bahwa murid suci dinasti pembunuh telah menyerang Ye Chen, tetapi gagal, dan dipaksa keluar oleh Ye Chen dengan pukulan. Aku benar-benar membencimu,
murid suci Diansti Pembunuh menghilang lagi seperti kabut, dan tidak ada sosok yang dapat ditemukan di antara langit dan bumi. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba melangkah menyeberang. Tapi Ye Chen masih terlambat, bahunya terkena serangan, dan ada secercah cahaya pembunuh di lukanya, yang menyelesaikan esensinya, sehingga lukanya tidak hanya tidak bisa pulih dengan cepat, tetapi juga meluas keluar. Pemusnahan tubuh ilahi benar-benar adalah musuh tubuh kunoku. Untuk sesaat, mata Ye Chen menyipit sejenak, merasa bahwa kekuatan darah terhalang oleh sinar pembunuhan itu. Berpikir dalam hatinya, Ye Chen menundukkan kepalanya lagi dengan tajam, menghindari serangan murid suci Diansti Pembunuh. Kanglong Bahuang. Ye Chen melangkah maju, dan meruntuhkan langit kosong. Murid suci Diansti Pembunuh dipaksa keluar, tetapi menghilang dalam sekejap. Ye Chen tampak acuh tak acuh dan berdiri di langit. Meskipun murid suci Diansti Pembunuh menghilang, Ye Chen bisa dengan jelas merasakan posisinya. Ya, saat berikutnya, kemunculan tiba-tiba pedang pembunuh pedang hitam hendak menusuk alisnya, dan kekuatannya hancur. Ye Chen melangkah keluar dan mundur dalam sekejap, tetapi pedang pembunuh itu disertai dengan bayangan, seolah-olah tidak menembus tengkoraknya. Meskipun ujung pedang masih 5 inci dari jantung alis Ye Chen, dan darah emas mengalir keluar. Kekuatan magis yang tenang, mengunciku secara langsung. Ye Chen tampak tenang, bergumam pada dirinya sendiri saat melangkah mundur. Apakah langitmu bersinar cepat, atau guntur terbangku secepat itu? Suara hening datang dari belakang Ye Chen. Pedang hitam kedua muncul dan mendekati bagian belakang kepala Ye Chen. Bagian belakang kepala Ye Chen.